2 dengan menyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 30, Dia Mengerti. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Kor, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Kembali dari awal. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Kor, Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Kor, Dia mengerti, Dia peduli. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kur, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu di season yang kedua dalam rangka doa puasa sepanjang hari ini. Secara tubuh kami lemah, sebab itu biarlah Roh Kudus yang berkuasa
atas kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, di luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Betul-betul kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi, sertai kami semua, kendaraan-kendaraan semua, saluran internet, lindungi semua. Gedung gereja, lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat apapun, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Tetap dari nyanyian tambahan nomor 68. Kekasih Jiwa. Bila ku mengalami terjepit dan tersendiri, tertimpa badai ombak tekanan hidup ini, segera ku memandang salib di atas Golgota. Saat itu mengalirlah kuasa kelepasan. Kor, ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau. Ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia. Kau anak domba Allah, mempelai surga yang ayat yang kedua, bila ku meneliti kehidupanku sendiri, bila ku meneliti kehidupanku sendiri, ternyata ku temui banyak noda dan duri. Firman-Nya menembusi jauh sampai dalam hati. Saat itu penyucian segera ku alami. Kor, ku tinggikan di Kau, ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia. Kau anak domba Allah, mempelai surga yang ayat yang ketiga, bila kau menyadari, bila kau menyadari
tiada kasih dalam hati. Mohonlah dengan sungguh aliran roh yang suci, Dia akan mencurahkan pada kita sekarang juga. Bukakanlah genap hatimu untuk kasih Allah. Ku tinggikan di kau, kita mengangkat tangan kanan kita. Ku tinggikan di kau, ku muliakan di kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu, kau pengharapanku. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia. Kau anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tetap dan nyanyian tambahan nomor 51. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang mandi. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan lagi, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu lagi. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian Pesalo nomor 190. Kembalikanku pada saat itu. Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku, berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku pada salib di Golgota. Kembalikanku Tuhan pada saat itu. Kembalikanku Tuhan pada saat itu. Kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi engkau lebih dari semua. Ayat yang kedua, kau perlihatkan lambung yang tertikam. Kau perlihatkan lambung yang tertikam. Kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari semua
semua deritamu. Kau relakan semua demi kasih-Mu. Ayat yang ketiga, sering ku melupakan saat itu. Sering ku melupakan saat itu. Bila ku harus menyangkali diriku, ku gagal sebab ku lupakan kasih semula pada salib di Golgota. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu. Kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korban-Mu dan mengasihi Engkau lebih dan sekali lagi, kembalikan ku Tuhan pada saat itu. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu. Kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korban-Mu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Puji Tuhan, ialah kerinduan kita bersama untuk kita bisa kembali kepada kasih yang semula. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 114. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Lagi, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan, kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita langsung menyanyikan pujian nyanyian tambahan nomor 50. Penuhilah bejanaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa
untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Lagi, aku datang dan ku bersujud. Pelan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Kami menyadari dan mengakui segala sesuatu di dunia tidak mampu memuaskan kami, tidak mampu memberikan hidup kekal kepada kami. Semua hanya menjadikan kering, tidak ada kepuasan, bahkan kebinasaan selama-lamanya. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan air kehidupan dari surga. Firman Roh Kudus dan kasih-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami sekalian, yang sanggup memuaskan kami, yang sanggup menjadikan hidup kami kekal seperti Engkau Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba, untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengadakan mujizat di tengah kami sesuai kebutuhan kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, tadi dalam doa puasa kita meninggalkan lembah dunia ini untuk naik ke gunung penyembahan bersama Tuhan. Dunia ini penuh dengan letih lesu, beban berat, penuh dengan sakit ayan dan lain-lain. Tapi lewat doa puasa Tuhan sedang menolong kita semuanya. Puji Tuhan,
kita kembali ke Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi ada puasa yang benar, ada puasa yang tidak benar. Ya. Ayat 16 itu tanda puasa yang tidak benar. Ayat 16 tanda puasa yang tidak benar. Yaitu yang pertama hanya menonjolkan yang jasmani. Kelihatan puasa adalah hanya menonjolkan yang jasmani. Ya. Puasa yang tidak benar, tanda puasa yang tidak benar, hanya menonjolkan yang jasmani. Kemudian muram muka. Mukanya muram. Artinya mempertahankan hati yang tidak bersih, tidak suci. Mukanya muram. Mempertahankan hati yang tidak suci. Sedih, khawatir, marah, dan lain-lain tetap dipendam. Saja muram muka. Dan satu lagi, munafik. Mempertahankan tabiat daging. Kemunafikan dan lain-lain. Mempertahankan tabiat daging. Itu puasa yang tidak benar. Saja hanya menonjolkan yang jasmani, muram muka, masih mempertahankan hati yang tidak suci, tidak bersih, dan mempertahankan tabiat daging, kemunafikan, kekhawatiran dan lain-lain masih dipertahankan. Itu puasa yang tidak benar. Ayat 17 tanda puasa yang benar. Ayat 17 tanda puasa yang benar. Minyakilah kepalamu. Minyakilah kepalamu. Sama dengan pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Minyakilah kepalamu. B. Cucilah mukamu. B. Cucilah mukamu. Muka, wajah itu sama dengan hati. Sama dengan hati disucikan oleh air firman Allah. Hati disucikan oleh air firman Allah. Jadi doa puasa adalah kesempatan seluas-luasnya untuk kita mengalami penyucian hati dan pikiran. Penyucian hati pikiran seluruh hidup ini. Lewat pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sekali lagi, jadi doa puasa adalah kesempatan seluas-luasnya untuk kita mengalami penyucian hati dan pikiran seluruh hidup, hati pikiran seluruh hidup lewat pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, itu yang benar. Jadi daging tidak menonjol, tabiat daging dan lain-lain. Tapi yang menonjol adalah pekerjaan firman dan Roh Kudus. Itu puasa yang benar. Untuk menyucikan hati pikiran itu berarti seluruh hidup. Hati dan pikiran itu seluruh hidup kita. Sehingga lewat pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, jika kita memiliki hati pikiran yang suci, kehidupan yang suci, maka kita mengalami dua hal. Ini lewat doa puasa. Jika kita memiliki hati pikiran yang suci atau kehidupan yang suci, maka kita akan mengalami dua hal. Yang pertama, Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4. Jadi lewat puasa kita disucikan hati pikiran seluruh hidup. Nah, kalau sudah punya kesucian, kita menerima dua hal. Yang pertama, Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Efesus 4:11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang suci. Saja bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini yang pertama. Kalau kita mengalami penyucian lewat puasa, hati pikiran suci, seluruh hidup suci,
Nomor 1, kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Itu orang yang punya jabatan karunia. Kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Syaratnya suci. Hati suci, pikiran suci, seluruh hidup suci. Itu diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Atau diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Diangkat jadi imam. Nah, ini pentingnya puasa. Kalau kita belum menjadi imam lewat puasa ini, biar kita disucikan hati, pikiran, seluruh hidup, dan Tuhan berikan jabatan, jubah yang indah, jabatan. Kita diangkat menjadi imam. Yang sudah menjadi imam raja lewat puasa ini kita dimantapkan. Kita dimantapkan dalam jabatan pelayanan dan karunia mantap. Tidak bisa goyah. Kalau puasa kita benar, tidak bisa goyah. Tidak bisa goyah. Tidak bisa goyah. Betul-betul tidak bisa goyah. Itu betul-betul kita makin mantap dalam jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Tidak bisa goyah. Nah, ini gunanya doa puasa. Kita disucikan hati, pikiran, seluruh hidup, maka Tuhan memberikan jabatan. Kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, diangkat menjadi imam dan raja. Kalau sudah menjadi imam raja, kita berpuasa, maka kita dimantapkan. Makin disucikan, makin mantap jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Makin mantap. Kita dimantapkan dalam jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Tidak bisa goyah sedikit pun. Lewat puasa. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, Matius 5 ayat 8 tadi. Matius 5 ayat 8. Jadi kalau hati suci, pikiran suci, seluruh hidup suci, kita dipakai, diberi jabatan karunia, diangkat menjadi imam raja, dimantapkan menjadi imam raja. Kedua, Matius 5 ayat yang ke-8 tadi. Kalau hati suci, kita bisa melihat Tuhan. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang kedua, bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Bisa melihat Tuhan atau menyembah Tuhan. Nah, jadi selain imam-imam dan raja-raja itu melayani Tuhan, tapi sampai puncaknya bisa menyembah Tuhan. Bisa melihat Tuhan. Itu puncak ibadah pelayan. Jadi ini imam dan raja melayani dalam pembangunan tubuh Kristus, mulai dalam nikah, dalam penggembalaan, antar penggembalaan, kunjungan kita layani. Ayo makin mantap nikah itu, makin mantap penggembalaan, makin mantap kita melayani antar penggembalaan, makin mantap itu lewat puasa. Lewat puasa, makin mantap. Dalam nikah makin mantap, dalam penggembalaan mantap, antar penggembalaan kunjungan makin mantap. Makin mantap. Bukan gugur, bukan goyah, makin mantap kita. Dan bisa melihat Tuhan yang kedua. Kalau hati suci bisa melihat, bisa menyembah Tuhan. Ini puncak ibadah pelayanan. Jadi imam-imam bukan cuma melayani, tapi puncaknya sampai bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi naik ke gunung tinggi, itu menyembah. Tinggalkan dunia, naik ke gunung tinggi. Yang kedua ini lebih tinggi lagi. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Melihat Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, itu suasana tahta surga. Jangan tinggalkan tahta. Jangan tinggalkan. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Wahyu 22 ayat 3 sampai ayat 5. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah, melayani Tuhan. Hamba-hambanya itu imam dan raja. Saja akan beribadah
Dan mereka akan melihat wajahnya. Jadi beribadah, melayani imam-imam sampai menyembah itu di takhta. Jangan tinggalkan takhta. Berada di takhta. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Itu melayani imam, memerintah raja. Imam dan raja. Sampai selama-lamanya. Jadi dari sini bisa disimpulkan. Imam-imam dan raja-raja yang melayani Tuhan dan melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Bersuasana tahta surga. Bersuasana tahta. Jadi pelayanan, penyembahan itu seperti di surga kita, di takhta surga. Bersuasana takhta. Naik. Tadi naik ke gunung, sekarang lebih tinggi lagi. Naik ke takhta Tuhan. Tinggalkan dunia, naik ke takhta Tuhan. Melayani dan menyembah. Itu naik ke takhta Tuhan. Bersuasana takhta surga. Takhta surga. Semoga kita mengerti. Ini kemurahan Tuhan. Bagaimana bangsa kafir yang najis bisa disucikan. Kita diangkat jadi imam dan raja. Melayani sampai bisa melihat Tuhan, menyembah. Itu suasana takhta. Suasana takhta. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Dari takhta Allah mengalir sungai air kehidupan. Roh Kudus. Itu sekarang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita melayani, menyembah Tuhan, kita berada dalam suasana takhta. Apa suasana takhta? Dari takhta itu mengalir sungai air kehidupan. Roh Kudus dialirkan di sana. Kita bisa menikmati sungai air kehidupan Roh Kudus. Nah inilah. Dalam pelayanan, penyembahan. Ada Roh Kudus. Kalau tinggalkan pelayanan, tinggalkan penyembahan, kering. Tidak ada sungai. Tidak ada suasana takhta. Suasana dunia ini. Yang kering. Padang gurun yang kering. Ayo, sungguh-sungguh. Yang belum melayani, berdoa. Supaya lewat doa puasa ini, disucikan, diangkat. Jadi imam dan raja oleh Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Melayani, menyembah. Naik ke suasana takhta. Mengalami sungai air kehidupan. Yang sudah melayani, berpuasa ini mantapkan. Dalam jabatan pelayanan, penyembahan, mantapkan. Jangan tinggalkan pelayanan, kering nanti. Suasana dunia itu kering. Padang gurun, kering. Kering. Biar kita tetap suasana takhta surga. Ada sungai air kehidupan di sana. Jadi, lewat doa puasa, kita berpindah dari suasana dunia. Lewat doa puasa. Kita berpindah dari suasana dunia kepada takhta. Suasana takhta surga. Dan kita mengalami aliran sungai air kehidupan. Aliran Roh Kudus. Betul-betul ada aliran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah ini pentingnya puasa. Pentingnya menyembah Tuhan. Ada aliran sungai air kehidupan dari takhta. Aliran Roh Kudus. Hasilnya. Mari, kalau ada Roh Kudus, hasilnya. Yang pertama, ini aliran air kehidupan. Roh Kudus, hasilnya. Yang pertama, Yeskiel 47, 8-9. Kitab Nabi Yeskiel, pasal yang ke-47, ayat 8 sampai ayat 9. Yeskiel, pasal yang ke-47, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yeskiel 47, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ia berkata kepadaku, sungai dari bait suci, kalau di sini sama dengan sungai dari takhta Allah, sama. Dan ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi Laut Asin itu
kadar garamnya tinggi, laut mati, tidak ada kehidupan. Tapi kalau sungai dari bait suci itu masuk, tawar, sehingga semua bisa hidup. Jadi yang pertama, sungai air kehidupan Roh Kudus membuat laut asin, laut mati menjadi tawar. Membuat laut mati, laut asin menjadi tawar. Membuat yang mati jadi hidup. Yang mati jadi hidup. Artinya, saja memberi kehidupan. Roh Kudus mampu memberikan kehidupan secara jasmani di padang gurun dunia yang sulit, tandus dan mustahil, seperti di laut mati. Saya ulangi, jadi yang pertama hasilnya Roh Kudus membuat laut asin, laut mati menjadi tawar. Yang mati menjadi hidup. Yang mati menjadi hidup. Artinya, pertama, Roh Kudus sanggup memberikan kehidupan secara jasmani, kehidupan sehari-hari, kehidupan secara jasmani di padang gurun dunia yang sulit, tandus dan mustahil. Yang sulit, tandus dan mustahil. Dan juga artinya kedua, yang mati jadi hidup. Roh Kudus mampu menghapus segala kemustahilan. Yang mati jadi hidup. Yang sulit jadi gampang. Yang mati jadi hidup. Roh Kudus sanggup menghapus segala kemustahilan. Menyelesaikan segala perkara yang mustahil. Sanggup. Nah itu. Dari takhta Tuhan ada sungai air kehidupan. Masuk ke laut mati. Laut asin. Jadi tawar. Yang mati jadi hidup. Jangan khawatir. Ya. Sungguh-sungguh kalau ada Roh Kudus kita yakin. Roh Kudus memberikan hidup, memelihara hidup kita. Ya, memberi kehidupan secara jasmani di tengah kesulitan. Kemustahilan dunia, tandus. Mau tanam apa, tandus sulit. Roh Kudus yang penuh. Yang mati jadi hidup. Menghapus kemustahilan. Menyelesaikan segala masalah yang mustahil. Jadi kalau sudah kita menghadapi masalah yang mustahil, tidak bisa lagi, ya sudah. Datang ke takhta Tuhan. Layani Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh jangan malah mundur. Oh, mundur aku, jangan, salah. Pencobaannya terlalu berat, tidak bisa saya ke gereja lagi. Wah, salah besar. Dia mau pakai cara dunia, buntu binasa. Kelihatan selesai seperti Musa taruh mayat di pasir, selesai. Padahal busuk dan hancur binasa. Manusia lihat selesai, manusia lihat selesai. Tuhan lihat busuk, hancur, binasa. Jangan salah loh sob ya. Kalau mata manusia ini bisa ditutup-tutupi. Tutupi duit, tutupi ini. Oh iya betul kok, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Tapi mata Tuhan lihat. Mayat disembunyikan di pasir. Mata manusia, wah beres. Mata Tuhan melihat. Suatu yang busuk. Tidak selesai itu. Suatu waktu terbongkar itu. Dan busuk, binasa. Salam, jangan. Jadi saat tidak bisa apa-apa, justru ayo naik ke takhta. Ayo, layani Tuhan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan, berpuasa sungguh-sungguh. Naik ke takhta. Biar Roh Kudus yang bekerja. Amin, sagu. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Banyak pengalaman-pengalaman saya salah. Untung masih Tuhan beri kesempatan kembali. Banyak. Tadi yang kesaksian soal lempinen, salah. Sudah salah mengandalkan orang. Belum apa-apa, mau daftar sudah cari orang dulu. Siapa ya kira-kira tahu Bimas Kristen? Oh iya, aku punya teman. Dari kecil teman. Aku punya telepon. Wah, memang begitu. Kalau sesuatu yang di luar kehendak Tuhan itu, apa? Kelihatannya tuh, cocok ini. Begitu saya telepon, aku ini loh ada kesulitan. Mau ke Bimas Kristen, gak kenal aku. Mau mendaftarkan. Wow, saya yang ngurus gereja saya punya. Sudah keluar. Loh, kalau enggak kehendak Tuhan tuh seperti cocok. Waduh, pas ya. Hati-hati loh ya. Kadang-kadang itu, cocok. Tapi bukan kehendak Tuhan. Seperti Yunus. Mau ke Niniwe, ke Tarsis. Coba kapalnya tahu-tahu ada. Semua ada. Oh cocok nih. Ini kehendak Tuhan. Padahal bukan. Hati-hati. Tipis, beda tipis. Suara daging dengan suara Tuhan. Hati-hati. Ayo, paling bagus naik ke takhta hari-hari. Nah itulah untung. Sudah, saya ditolak. Wah, dimarahi saya.
Tidak kenal, marahi. Luar biasa. Untung saya diam. Kalau tidak diam, bertengkar kita. Saya diam waktu itu. Saya sudah marah dalam hati. Orang tidak kenal aku dimarahi. Orang mau baik, mau mendaftar dimarahi. Disuruh ke sana. Kok tidak ke Malang? Ada sekolah Alkitab. Di Surabaya ada sekolah Alkitab. Kenapa kamu bikin sendiri? Loh, bukan bikin sendiri saya bilang. Ini saya melanjutkan yang lama. Ini bukan bikin sendiri. Saya tidak mau kalau tidak lempinel. Wah, tidak bisa. Wah, saya pulang. Tidak bisa tidur. Tapi untung istri saya ingatkan, makanya jangan mengandalkan orang. Iya betul. Sudah, puasa saja. Doa saja. Ayo kita pergi sendiri. Pergi sendiri 1 hari. Roh Kudus mampu. Sudah divonis, tidak boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ikut Surabaya atau Malang. Tidak boleh. Wah, betul divonis. Wah, saya tidak bisa tidur. Saya tidak mau, Pak. Saya maunya lempinel Kristus ajaib. Tidak bisa. Harus ikut salah satu. Wah, saya tidak mau. Ya sudah, datang lagi 1 hari selesai. 1 hari selesai. Ya, malah ditolong oleh sekretarisnya. Fotokopi Bapak tinggal sini, biar saya. Semua beres. Dalam 1 hari beres. Nah, itulah. Seringkali kita, cocok. Kita cari orang yang cocok dengan daging kita. Tidak cocok dengan firman, tapi cocok dengan daging. Oh, cocok. Padahal itu kehancuran. Jangan. Lebih baik naik ke tahta. Ya, semoga mati. Itu nomor 1, hasil pertama. Hasil kedua, Yesaya 44 ayat 3-4. Jadi jangan dipikir saudaraku kalau semua benar, semua ada. Wah, ini cocok dari Tuhan, belum tentu. Ditimbang dulu dengan firman. Kalau sesuai firman dari Tuhan. Ya, sekalipun sulit kalau dari firman sesuai itu dari Tuhan, nanti Tuhan buka jalan. Sekalipun kelihatan ada semua, beres. Tapi kalau bukan dari Tuhan, itu jalan buntu, bukan betul-betul bukan. Semoga kita bisa. Jangan terkecoh kita. Biar Roh Kudus yang menguasai kita. Roh Kudus menguasai kita. Ya, mari yang kedua, Yesaya 44 ayat 3-4. Jadi ini air kehidupan yang kita butuhkan di season 2. Naik ke tahta. Tadi naik ke gunung. Tuhan. Ulurkan tangan sama Tuhan. Biar tangan kasihnya diulurkan Tuhan. Sekarang naik ke gunung. Naik ke tahta Tuhan. Terima air kehidupan. Sungai air kehidupan. Terima sungai air. Ini ngalir ke laut mati, yang mati jadi hidup. Ya, lempinel perhatikan, yang sudah lulus maupun yang baru. Jangan berperang. Jangan melayani dengan kekuatan daging, kekuatan ijazah sekalipun punya. Tidak bisa. Ijazah tidak bisa membangkitkan yang mati jadi hidup. Tidak bisa. Terbatas. Tapi kalau Roh Kudus tidak terbatas. Amin. Roh Kudus tidak terbatas. Mati bisa jadi hidup. Manusia terbatas. Mati jadi hidup. Tidak bisa. Biar dia ketua organisasi, biar dia pengalaman jadi hamba Tuhan berapa, biar dia pendeta berapa tahun, terbatas. Apalagi pendeta masih muda seperti kita, terbatas sekali. Roh Kudus tidak terbatas oleh apapun. Roh Kudus tidak terbatas. Semoga kita. Yang kedua, Yesaya 44 3-5. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Pohon gandarusa. Jadi saya tuliskan dulu saja, saya artikan dulu ini. Roh Kudus membuat kita tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Roh Kudus membuat kita setia, tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Ya, sampai garis akhir. Kekuatan ijazah tidak sampai garis akhir, bisa meninggal, bisa Tuhan datang. Belum meninggal seringkali sudah pensiun, ijazahnya sudah tidak bisa dipakai. Sudah pensiun. Belum meninggal, sudah ijazah tidak bisa menolong. Tidak bisa. Tapi kalau Roh Kudus
Biar umur bertambah tua sampai mendekati panggilan Tuhan meninggal masih setia berkobar. Amin, saudara. Masih setia. Itu kekuatan Roh Kudus. Lebih dari itu. Pohon gandarusa itu semak-semak. Pohon itu gandarusa itu tidak terlalu besar, semak-semak saja. Ya, itu saja. Itu gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang lemah, tak berdaya. Pohon gandarusa, kayu itu manusia. Semak-semak, tumbuhan semak, bukan tumbuhan kuat. Pohon aras itu bukan, tumbuhan semak. Saja. Jadi itu gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang lemah, tak berdaya. Sangat membutuhkan Roh Kudus, sungai air kehidupan. Harus selalu berada di tepi sungai air kehidupan. Harus selalu berada di tepi sungai air kehidupan. Harus dikuasai Roh Kudus supaya tetap setia berkobar melayani Tuhan. Tetap hidup benar, hidup suci. Tetap setia hidup benar dulu. Sebagai benar baru melayani. Supaya tetap hidup benar, hidup suci. Tetap setia berkobar. Kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Harus ditanam di tepi sungai air kehidupan. Banyak menyembah. Banyak naik ke tahta. Biar sungai air kehidupan dialirkan. Kita bagaikan pohon gandarusa di tepi air sungai. Sungai air kehidupan. Roh Kudus. Sehingga kita tetap kuat. Biarpun ada panas, ada godaan, ada cobaan. Tetap hidup benar, hidup suci. Tetap hidup benar, suci. Semua aspek kehidupan kita benar, suci. Secara pribadi, nikah, bekerja, semua benar. Tetap hidup benar dan suci. Di tepi air sungai. Di tepi sungai air kehidupan Roh Kudus. Nah itu. Jadi sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus bukan cuma berbahasa roh. Saja. Itu tanda mula-mula. Tanda, salah satu tanda. Atau tanda mula-mula kepenuhan Roh Kudus memang berbahasa roh. Tapi sesudah itu ada tanda lainnya. Yaitu kalau kita hidup di tepi sungai, aliran sungai air kehidupan. Hidup benar, suci. Tidak mau yang tidak benar. Itu Roh Kudus. Kalau kita bela yang benar, ini yang benar. Ya bukan Roh Kudus itu. Roh daging. Roh setan. Gitu. Kalau kita merasa, aduh saya kok berdosa, tidak benar, aku harus tinggal. Itu Roh Kudus. Kita ditarik lagi oleh Roh Kudus. Tapi kalau tidak benar kita bela gitu, loh, bukan Roh Kudus itu. Roh daging itu, roh setan itu. Perhatikan, ya, Lempinel, ada temannya yang tidak benar, terus ada teman tidak benar, ada yang lapor. Biasanya tidak benar ngamuk sama yang laporan. Wah, itu betul-betul setan sudah itu. Mestinya bahagia. Kalau tidak benar dilaporkan, ditegur, jadi benar. Nah itu Roh Kudus. Tapi tidak benar dilaporkan. Siapa. Wah, dia tidak mikirkan tidak benarnya, malah siapa yang lapor siapa. Itu setan, bukan hamba Tuhan. Setan itu. Pendakwa itu. Setan, jangan. Saja, ayo sungguh-sungguh. Kita pertahankan siapa yang benar semua 100% tidak ada. Ada dosa. Tapi kalau ada dosa, ayo sadar. Ini salah. Aku harus tinggalkan. Nah itu berada di tepi sungai air kehidupan. Jadi istilah hidup benar suci itu bukan 100%. Kalau 100% sudah sempurna. Masih ada salah, tapi sadar gitu loh. Ini salah. Itu yang benar. Ini salah. Sadar kembali kepada yang benar. Ada lagi sadar. Ini salah. Kembali pada yang benar. Dan ditambah setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada sampai garis akhir. Itu Roh Kudus. Itu ditanam di tepi sungai air kehidupan. Dikuasai Roh Kudus. Perhatikan ya. Kita semua yang melayani Tuhan perhatikan. Ayo, gandarusa ini lemah. Tidak kuat. Dengan kekuatan sendiri. Tidak kuat. Hidup benar tidak kuat. Tidak bisa. Mau melayani Tuhan, tidak kuat. Kerja saja sudah susah. Cari uang sudah susah. Sekolah susah, ditambah melayani Tuhan. Markus, anak saya itu ditanya temannya. Loh, kamu kebaktian hari apa, Kus? Padahal tahu anak pendeta. Anak pendeta ini ya. Apalagi Danio yang bukan anak pendeta. Selasa, Kamis, Sabtu,
Minggu. Aduh, kasihan. Kasihan. Ya, lek Selasa Kemis ya wis lah. Lek Sabtu ya janganlah, kan hari prei, itu. Saya bilang suara asing Gus, iya Pak, ngerti aku. Suara asing loh Gus. Satu waktu itu bisa bersuara lagi. Kamu lemah sedikit bersuara. Iya ya benar temanku ya. Sabtu kan ini hari enak ini. Besok Minggu bisa bersuara. Makanya kalau dengar suara asing bahayanya di situ. Sekarang kita kuat. Wah, enggak apa-apa. Tapi satu waktu kita lemah. Oh iya ya. Jangan mau mendengar. Saya bilang itu suara asing. Lain kali jangan mau dengar. Jangan mau. Hati-hati. Ini satu. Enggak, tanpa Roh Kudus enggak kuat. Enggak kuat. Hidup benar enggak kuat. Melayani Tuhan enggak kuat. Berhenti. Enggak kuat. Kalau manusia daging. Mau tersandung lah. Mau capek lah. Mau inilah. Banyak alasannya manusia daging. Tapi kalau berada di tepi sungai air kehidupan. Kita tetap subur. Tetap hidup benar suci. Tetap pertahankan kebenaran. Tetap pertahankan setia. Berkobar dalam melayani Tuhan sampai garis akhir. Sebab kalau kita tidak ditanam di tepi sungai air kehidupan, tidak benar, tidak setia, ditarik dari sungai takhta, sungai air kehidupan itu takhta surga, ditarik ke Babel. Ini yang bahaya. Mazmur 137 ayat 1 sampai 3. Mazmur 137 ayat 1 sampai 3. Mari. Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi, berhenti melayani. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi hati-hati, tanpa Roh Kudus, tanpa sungai air kehidupan, maka hamba Tuhan atau pelayan Tuhan akan ditarik oleh Babel. Artinya, hidup jahat najis. Babel itu. Jahat dan najis. Jahat gosip-gosip. Dan itu sudah kering. Ditarik oleh Babel. Jahat dan najis. Gosip-gosip yang benar malah digosipkan. Yang benar malah digosipkan. Itu gosip-gosip. Hati-hati. Mesti ditimbang dulu. Jangan didengar gosip-gosip. Itu menarik kita dari takhta ke Babel. Gosip-gosip. Takhta ke Babel. Saya sudah cerita pernah seorang kaum muda. Yang mestinya berhasil. Tahu-tahu kok tidak berhasil. Kok tidak lulus ini bagaimana? Padahal pandai sekali. Yang lain yang dia ajari sudah lulus. Loh kok dia tidak lulus? Ya, satu waktu coba saya panggil dia. Saya tegasi. Sudah ditolong di sini dan lain. Saya panggil. Kenapa? Ya saya dengar gini. Coba sebut. Satu persatu. Sebut. Ini. Loh terbalik itu. Wah kaget. Ini terbalik itu. Kaget terus. Untung saat itu dia ditolong oleh Tuhan. Sampai sekarang ditolong. Sungguh-sungguh ditarik dari takhta ke Babel. Ke Babel oleh gosip. Itu jahat. Dan najis. Jahat itu. Gosip dan jahat sekali. Kejam sekali itu. Hati-hati. Itu Babel. Membawa ke Babel. Hati-hati. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Ya memang seorang pimpinan. Ya memang harus diterpa gosip. Tapi kasihan yang menggosip. Kasihan. Apalagi di dalam rumah Tuhan. Waduh. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Semoga kita ngeri sekali. Jangan sampai ditarik dari takhta ke Babel oleh kekeringan dunia. Babel dunia. Jangan. Kemudian laku kenajisan sehingga hidup dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Nah itu saja. Itu tanpa Roh Kudus. Maka hamba Tuhan, pelayan Tuhan akan ditarik oleh Babel.
kejahatan, kenajisan, kejahatan, gosip, kenajisan, dosa-dosa. Sampai atau sehingga hidup dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ditarik. Dan sehingga tidak setia. Dan tinggalkan pelayanan. Gantung kecapi. Pohon gandarusa menjadi tempat menggantung kecapi. Menggantung kecapi. Nah, jadi petinju menggantung sarung tinju berhenti. Nah ini gosip. Dosa bisa. Gosip bisa. Kenajisan bisa menarik kita dari takhta. Tidak mau melayani lagi. Hidup dalam dosa. Bisa kejahatan gosip menarik kita. Tidak mau melayani lagi. Berhenti melayani. Saja, atau melayani dalam dosa sama. Menggantung kecapi. Melayani dalam dosa. Saja, maafkan dulu. Menggantung kecapi bukan tak berakibat. Saja, tinggalkan pelayanan atau melayani dengan dosa sama seperti Yudas. Akhirnya menggantung diri. Menggantung kecapi, tinggalkan pelayanan atau melayani dengan dosa. Satu sama itu. Itu menggantung kecapi. Nanti sama dengan, bukan nanti, mulai sekarang. Sama dengan menggantung diri. Menggantung diri. Saudara tahu orang digantung. Terkatung-katung. Itu digantung. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Begitu ya, digantung. Terkatung-katung. Terkatung-katung hidup. Saja, itu menggantung diri. Terkatung-katung hidupnya sampai binasa selama-lamanya. Sampai binasa selama-lamanya. Sungguh-sungguh terkatung-katung, suam-suam, kalau orangnya suam-suam, sampai binasa seperti itu. Ngeri. Ayo, biarlah manusia yang hanya pohon gandarusa ini, mohon siang ini supaya sungai air kehidupan dicurahkan. Ayo naik ke tahta. Menjadi imam raja yang melayani menyembah Tuhan. Naik ke takhta. Biar kita dialiri sungai air. Ditanam di tepi sungai air. Mati jadi hidup. Luar biasa. Mati bertahan. Hidup benar bertahan setia. Dalam pelayanan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Sampai mendapat mahkota. Garis akhir. Mendapat mahkota. Semoga kita. Yang ketiga terakhir. Wahyu 22 ayat 1. Mari. Oh bahagia sekali kita. Kita lemah tak berdaya. Apalagi saya betul-betul tak berdaya. Lemah. Saja. Tidak bisa apa-apa. Biar Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus menolong. Saja. Roh Kudus yang menolong. Kalau bukan Roh Kudus saya mengatakan sudah hancur. Saja. Gosip itu menghancurkan. Gosip dari luar, dari dalam. Oh orang lebih percaya dari dalam. So, begitu aja begini. Kalau bukan Roh Kudus sudah hancur saya ini. Sudah hancur kita. Sudah hancur. Tapi Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus memberi kekuatan. Saja semoga kita bisa mengerti. Wahyu 22 ayat 1. Mari ini hasil yang ketiga. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Yang ketiga, Roh Kudus mampu membaharui, memandikan kita. Membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu mulai jernih seperti kristal. Jujur. Itu aja. Kristal itu transparan. Bisa dilihat. Dalamnya bisa dilihat. Jujur. Jujur. Ya katakan dia. Tidak katakan tidak. Mulai soal pengajaran. Jujur soal Tuhan saya tekankan di hatiku. Ya, saya melihat saja keberhasilan. Tadi malam saya kesaksian di WR Suara. Saya melihat keberhasilan. Mohon maaf tidak mendiskreditkan hamba Tuhan yang lain. Gembala guru saya, Pendeta Indiono, Pendeta Pong ini saja. Hanya satu itu. Jujur soal pengajaran itu. Soal pengajaran itu jujur. Saja. Jujur.
soal pengajaran. Yang benar, katakan benar. Yang tidak benar, katakan tidak. Jujur soal pengajaran. Jadi kalau saya ada undangan, dulu waktu zaman Umpong saya diundang-undang juga dengan alamat Jalan Johor seringkali. Undangan kebaktian persekutuan di mana? Umpong ya, ini Pak Wi diundang. Dia dengan isyarat saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Kalau orang tergembala begitu. Sudah tahu. Harus datang atau tidak. Sudah tahu. Ini Pak Wi. Sudah tahu. Nggak usah sampai, itu sudah terlalu. Karena terlalu. Sebenarnya tahu kita itu. Sudah tahu. Tapi sering pura-pura tidak tahu. Lah itulah tidak jujur. Tidak jujur itu. Sering pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Padahal tahu sebenarnya. Tahu ini tidak benar. Tapi pura-pura tidak tahu. Tidak jujur. Ayo siang ini. Kalau ada Roh Kudus. Jernih seperti kristal. Jujur. Soal pengajaran. Jujur. Soal dosa. Jujur. Soal segalanya jujur. Itu betul-betul kehidupan yang mengalami mujizat. Mujizat rohani. Jujur. Wah, sulit sekarang menemukan pendeta jujur, sulit. Saja, pengerja jujur sulit. 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 Menemukan tua-tua jujur sulit. Sulit sekali. Saja, sulit sekali. Menemukan imam-imam raja-raja yang jujur juga sulit. Ayo. Yang tidak sulit kalau kita tertanam di takhta Tuhan, di tepi aliran sungai air kehidupan. Pasti jujur. Kalau Roh Kudus menguasai kita, pasti jujur. Pasti jujur. Soal pengajaran dulu. Kalau soal Tuhan tidak jujur, tidak usah diharap. Tidak usah terlalu banyak mengharap. Loh, soal Tuhan yang tahu kita tidak jujur kok. Bagaimana lagi yang soal yang lain? Yang orang lain tidak tahu. Kalau soal Tuhan, soal pengajaran bisa tegas, jujur. Bisa diharapkan. Jujur sebagai suami, jujur sebagai istri, bisa diharapkan. Jujur sebagai pegawai, bisa diharapkan. Jujur sebagai gembala, bisa diharapkan. Jujur sebagai tua-tua, jujur sebagai pengerja, bisa diharapkan. Tapi kalau sudah soal Tuhan tidak. Masih pelin-pelan kita. Ikuti arus sana, sini, sana. Tidak bisa. Tidak bisa. Kering. Gitu. Tidak jujur itu kering. Kering. Tidak ada air kehidupan. Yang ada Babel. Yang ada Babel. Nah, ini mujizat rohani kalau bisa jujur. Biarlah lewat doa puasa mohonlah. Saya juga mohon Tuhan beri kejujuran. Biar air kehidupan memberi kejujuran bagi. Terutama soal pengajaran yang benar. Calon lempiner, perhatikan. Perhatikan. Ya. Jangan menambah lagi orang yang bimbang, yang pelin-pelan. Ya. Jangan. Harus tegas, harus jujur. Ini mujizat rohani. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Doa orang jujur dijawab oleh Tuhan. Doa orang jujur dijawab oleh Tuhan. Mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani terjadi. Ayo kita berpindah dari suasana dunia yang penuh kutukan, kemustahilan. Langkah-langkah dunia ini langkah kutukan. Di mana sejengkal tanah yang kita injak itu kutukan dan kemustahilan. Menjadi langkah-langkah mujizat di dalam Tuhan. Amin. Saku. Langkah mujizat. Lewat doa puasa. Langkah-langkah kutukan, kemustahilan. Mungkin kaum muda melangkah tuh. Bagaimana aku ini ya. Masa depan mustahil. Ayo. Lewat doa. Kalau jujur. Langkah-langkah kutukan, kemustahilan. Akan diganti menjadi langkah-langkah mujizat. Bersama Tuhan. Amin. Saku. Dan jika Yesus datang. Kedua kali. Mujizat terakhir. Kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Untuk terangkat bersama Dia di awan-awan. Dan sampai menembus tahta Tuhan bersama Dia di tahta selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Jadi ini kebutuhan kita. Ayo saja. Minta hati yang jujur. Tuhan, polos Tuhan. Tidak bisa dipengaruhi ini. Saya bisa menentukan sendiri Tuhan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Polos, jujur.
Saudara, itu sangat penting hari-hari. Saudara, sangat penting. Biar air kehidupan betul-betul yang mati jadi hidup. Kita dipelihara, ditolong. Setia, tetap benar, tetap setia melayani. Sampai mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita mohon sungai air kehidupan dicurahkan di tengah kita sekarang. 17 nyanyian tambahan. 17 nyanyian tambahan. Haleluya. Oh, semoga Tuhan mencurahkan rohnya di tengah kita. Mohon kepada Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, dan air mataku mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, buka hati, buka suara, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku dengan buka hati, buka suara, naik ke takhta Tuhan,
Biar kita ditanam di tepi sungai air kehidupan. Sudah cukup semua. Roh Kudus mampu melakukan semuanya dengan lagi. Buka hati, buka suara. Sekali lagi. Buka hati, buka suara. Sembah Dia. Jangan sampai ditarik Babel Tuhan. Biar kami dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kami sangat rapuh Tuhan, pohon ganda rusa yang lemah tak berdaya, rapuh Tuhan. Sering kami jatuh dalam dosa, sering kami tidak setia Tuhan. Haleluya, kami tidak mampu, sering ditarik oleh Babel Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya.
Tanam kami di tepi sungai air kehidupan. Jangan ditarik oleh Babel Tuhan. Haleluya. 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 Curahkan rohmu di tengah kami Tuhan. Ya Nasa. Ya Nasa. Haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Ya Naga, ya Naga. Ya Naga, ya Naga. Tanpa rohmu Tuhan, kering kami, rapuh kami Tuhan, ditarik Babel Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya Naga, ya Naga. Ya Naga.
tahtamu Tuhan. Tarik ke tepi sungai air kehidupan Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga. Curahkan Roh Tuhan.
kehidupan-Mu Tuhan. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Curahkan air kehidupan-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan kami kering diseret Babel Tuhan. Haleluya, curahkan air kehidupan-Mu Tuhan.
Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Lamasa, ya Lamasa, ya Lamasa, ya Lamasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Lamasa, ya Lamasa. Ya Lamasa. Ya Lamasa. Ya Lamasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Kuatkan kami hari-hari ini tidak diseret oleh Babel Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lamasa, ya Lamasa, ya Lamasa. Kami menyembah. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lamasa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kuatkanlah oleh Roh. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh. Sungguh-sungguh buka hati, buka suara. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Mohon kekuatan Roh Kudus. Banyak pohon ganda rusa yang ditarik dari takhta ke Babel. Banyak yang kering, yang tinggalkan pelayan, yang gantung diri, yang tidak benar lagi hidup. Mohon kekuatan Roh Kudus datang. Ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Lagi dengan Haleluya. Jangan ditarik ke Babel dari tahta Tuhan. Jangan ditarik ke Babel. Bertahan kita. Jangan terkatung-katung hidup, tapi hidup yang indah di dalam Tuhan. Melayani Dia, menyembah Dia, memandang wajah-Nya. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Kita tidak berdaya. Pohon ganda rusa yang kecil, angkat dua tangan. Sering ditarik Babel. Haleluya. Biar ribut keras datang. Haleluya.
hidup pada dia. Sekali lagi, biar ribut keras datang, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan, diulurkan. Kita sembah dia. Serahkan hidup tetap di takhta Tuhan. Jangan ditarik ke Babel. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus kuatkan kami Tuhan. Bertahan tetap di takhta-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Jangan ada yang ditarik oleh Babel Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari-hari ini biar kami selalu bersuasana takhta surga. Biar aliran Roh Kudus menguasai kami. Langkah-langkah hidup kami bukan langkah kutukan kemustahilan, tapi langkah-langkah mujizat dari Tuhan. Sampai mujizat terakhir kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Di sini di WR4 Surabaya, Suprapto Medan, juga di Jatipasar semua. Engkau beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Melakukan keajaiban bagi kami. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Terima kasih. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Untuk menarik jiwa-jiwa datang pada pengajaran-Mu. Masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan kami. Dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga. Engkau tolong semua. Kaum muda Engkau tolong. Pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan. Utang piutang tolong. Membutuhkan rumah tanah. Menjual rumah tanah tolong. Mencari pekerjaan tolong. Yang sekolah kuliah tolong semua. Menghadapi apapun juga. Engkau berkemurahan Tuhan. Biar Roh Kudus yang tolong kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang sakit, bapak, ibu, anak muda, anak kecil, Kau jamah semua. Tanpa sebut nama Engkau tahu kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman. Sebagai pembuka jalan semua terjadi kegerakan di mana. Di Medan Engkau tolong Tuhan. Di Pekanbaru Engkau tolong. Di Ambon Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berkemurahan semua. Rencana-rencana semua biar sesuai kehendak-Mu. Yang tidak sesuai Engkau batalkan semua Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih. Syukur hanya kepada renovasi gereja ini. Perluasan gereja ini. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Juga di WR4 Surabaya Engkau buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan. Engkau tolong pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami. Lempinal Kristus ajaib yang sudah lulus kuatkan dalam pengajaran benar.
kuatkan dalam pelayanan benar, dalam pengajaran benar. Engkau tolong mulai angkatan 1 sampai 36, angkatan pendengar khusus semua. Ingatkan mereka semua akan pengajaran-Mu Tuhan. Bukan ingat pada manusia, tapi ingat pengajaran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh satukan kami dalam Tuhan bersama pengurus GPT Pusat juga. Satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, dalam tata cara ibadah yang benar Tuhan, yang sudah Engkau berkatkan pada GPT ini Tuhan, pada Lempidal. Kembalikan lagi Tuhan, Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami dalam satu kesatuan, kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, itulah kerinduan kami. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan akhiri season yang kedua. Yang pulang Engkau jaga lindungi, serta yang tinggal Engkau beri kesehatan kuatan. Terima kasih. Mari menyadari hanya pohon ganda rusa, semak-semak kecil tidak bisa apa-apa. Banyak kali menggantung kecapi, menggantung diri kita ini, mempersulit diri seringkali daging ini tidak bisa apa-apa. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kita. Mari sebelum pulang mohon, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, sering ditarik Babel dan lain-lain. Mohon kuatan Roh Kudus menarik kita pada siang hari ini. Angkat dua tangan ke atas. Mungkin pikiran kita, pandangan kita, perbuatan, perasaan kita dan sering ditarik oleh Babel dan lain-lain. Mohon Roh Kudus yang tolong kita. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, alirkan sungai air kehidupan Tuhan. Alirkan Tuhan. Kami bertahan Tuhan di tepi takhta Tuhan. Haleluya. Tidak ditarik ke Babel Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Tetap segar di dalam Engkau. Tetap setia berkobar dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Perjalanan pulang serta lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan sebentar sore jam ibadah dengan setia kepadamu. Tidak ada yang terhalang. Season yang ketiga buka firman sebagai pembuka jalan semua. Tidak ada yang terhalang. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Nanti jam 5:15 Tuhan memberkati.